Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Melisa Safitra SMH untuk mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jadi untuk siapa aja yang lagi dengerin mata kuliah hari ini, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang paten. Jadi sesuai dengan RPS kita, pertemuan ke-5 itu kita akan bahas paten secara spesifik. Sebelumnya di pertemuan ke-4 kita sudah bahas tentang hak cipta ya. Jadi hak cipta sendirian. Untuk yang kali ini yang akan saya bahas sendiri adalah patennya nih. Jadi langsung aja saya lanjutkan. Bisa dilihat di sini, di situ disebutkan ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Berarti untuk spesifik pengaturan tentang paten itu ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Ya, jadi jangan salah nih undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Ya, jadi disebutkan di situ paten adalah hak khusus yang eksklusif berupa penemuan baru dalam bidang industri bisa atau bidang yang lain. Ya, jadi diberikan oleh negara kepada para penemunya atas suatu hasil temuan di bidang teknologi. Intinya adalah itu bentuk outputnya adalah teknologi. Jadi dia bisa robot, dia bisa komputer mungkin, dia bisa kamera, pokoknya dia bentuknya adalah teknologi ya. Untuk melaksanakan sendiri apa yang dia temukan, mau dia pakai sendiri maupun dia memberikan haknya kepada orang lain untuk mendapatkan pemanfaatan secara ekonomi dari orang yang memanfaatkan temuannya gitu. Jadi itu adalah pengertian dari patennya, oke? Nah selanjutnya ini bisa dilihat nih ada contoh, ada Boeing. Jadi di pertemuan pertama saya udah sempat tunjukin nih contohnya Boeing. Jadi saya bilang bahwasanya kalau misalkan dulu orang naik pesawat tuh kayak ada yang namanya pesawat aja, orang yang zaman dulu banget itu nggak kebayang ada yang namanya pesawat gitu. Tapi makin kesini setiap orang yang tadinya naik pesawat itu seperti barang mewah, sekarang semua orang bisa naik pesawat gitu. Karena temuan-temuan dari para ilmuwan tuh semakin banyak. Jadi akhirnya pesawat itu tidak lagi sesuatu yang yang mahal, karena setiap inventor itu bisa membuat hal yang sama, hal yang mirip gitu. Ya, jadi itu adalah pesawat. Terus ada lagi nih di sini ada kamera. Ini yang kebetulan di sini mungkin bisa dilihat itu kecil. Ya, jadi kalau misalkan kita dulu tuh zaman dulu kamera itu kita harus pakai roll yang kalau kita buka baterainya kebakar lah semua fotonya gitu kan. Tapi makin kesini tuh enggak. Bahkan dari handphone kita. Jadi dari cuma handphone kita bisa mengabadikan apa yang kita lihat. Jadi tanpa kita harus sengaja bawa kamera gitu. Saking kualitas kamera itu makin kesini makin bagus dan bisa masuk ke smartphone kita. Kalau dulu kan harus pakai kamera, harus beli roll filmnya, terus nanti dicuci dulu gitu kan di ruang yang gelap yang seperti itu gitu. Tapi makin kesini tuh enggak. Kita bisa pakai kamera lewat media yang lebih simpel lewat smartphone gitu. Terus ada TV. Kalau dulu TV itu gendut-gendut, gede-gede gitu kan. Tapi makin kesini TV itu semakin tipis gitu loh. Jadi even yang berpuluh-puluh inch yang besar banget itu bisa dibawa gitu loh dengan tangan kita ya, karena semakin kecil nih televisi gitu. Itu salah satu bentuk paten. Kenapa dibilang paten? Jadi paten itu menjawab masalah-masalah dalam masyarakat. Masyarakat misalkan kalau dulu tuh kita punya komputer tuh bentuknya desktop. Desktop berarti komputernya besar, ada CPU yang nggak kalah besar, terus nanti ada speaker. Jadi itu desktop cuma bisa di meja. Pada saat kita mau keluar, kita mau ketemu klien, kita mau ketemu siapa aja yang mau kita temui, kita nggak bisa bawa komputer kita kemana-mana. Tapi makin kesini ilmuwan akhirnya semakin menemukan banyak media selain desktop di meja itu bisa dibawa kemana-mana. Itu salah satu bentuk paten atau teknologi yang menjawab kebutuhan manusia akan komputer yang handy, yang simple, yang bisa dibawa kemana-mana enteng gitu ya. Karena komputer tuh udah kayak sebagian hidup kita lah ibaratnya gitu kan. Jadi kita nggak perlu harus pulang dulu baru bisa ngetik, kita udah bisa bawa kemana-mana laptopnya gitu. Oke, jadi itu tadi contoh-contohnya. Sekarang kita lihat dari pengertian penemunya sendiri, disebutkan bahwasanya penemu adalah seorang atau beberapa orang yang bisa sendirian atau bersama-sama nih melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Jadi biasanya nih orang-orang teknik nih yang banyak banget patennya. Misal teknik mesin. Jadi mereka akan buat suatu produk gitu ya, bisa dalam bentuk robot atau mesin-mesin, misalkan mesin yang bisa merubah air laut jadi air tawar gitu. Akhirnya kan menjawab kebutuhan masyarakat di daerah tepi pantai itu yang kadang-kadang kesusahan
air yang air bersih gitu misalkan. Jadi itu menjawab, contohnya seperti itu paten gitu. Jadi kalau misalkan formatnya masih dalam bentuk tulisan, dalam bentuk jurnal atau buku, belum ada alatnya, itu masih hak cipta. Jadi masih dalam bentuk lembaran kertas, itu namanya masih hak cipta. Padahal bentuknya ilmu pengetahuan juga kan. Tapi pada saat yang ditulis, dibuat invensinya, dibuat barangnya, nah barang itulah yang disebut paten. Jadi kalau belum ada barangnya, belum bisa dibuat paten. Kalau masih dalam bentuk rumus-rumus kimia segala macam, itu belum bentuk paten. Itu masih hak cipta. Jangan salah ya. Gitu. Oke, terus lagi di sini ada pengertian orang. Jadi di sini maksud orang itu bisa orang perorangan kayak saya, kayak kalian yang di rumah, teman-teman yang di rumah, atau bisa juga institusi gitu, kayak perusahaan, bisa juga dinas pemerintah, itu institusi, badan hukum, itu bisa juga dia punya paten atau temuan atau teknologi gitu. Jadi bisa orang perorangan, bisa badan hukum. Kepada peminta tidak diberikan paten jika isi permintaannya sesuai salinan yang diambil dari uraian atau paten orang lain. Jadi gini, kekayaan intelektual itu menjunjung tinggi prinsip kebaruan dan orisinalitas. Jadi pada saat kita mensabotase ide orang lain, ya, invensi orang lain atau barang yang sudah ditemukan orang lain duluan, itu otomatis tidak bisa didaftarkan patennya. Ya, itu prinsip dalam kekayaan intelektual apapun, kita nggak bisa menyabotase ide punya orang terus kita akui punya kita, karena prinsip utama dalam kekayaan intelektual adalah orisinalitasnya gitu. Oke, jadi itu tadi seputar penemu. Jadi berikutnya adalah penemuannya. Jadi kalau misalkan penemuan, kalau untuk paten sendiri itu intinya dalam bidang teknologi. Bisa prosesnya yang kita patenkan. Jadi kayak misalkan kita mau buat obat, misalkan obat kanker nih. Proses pembuatan obatnya itu bisa dipatenkan. Obatnya bisa dipatenkan gitu. Jadi bisa prosesnya, bisa output barang jadinya, itu bisa dipatenkan. Ya, teknologi pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Ya, jadi kenapa sih paten itu dimasukkan ke dalam spesifikasi ke hak kekayaan industri? Karena pada saat kita buat suatu invensi, pada saat kita buat suatu teknologi, teknologi yang kita buat itu harus bisa diperbanyak. Jadi bukan untung-untungan. Kadang-kadang kan kita buat sembarangan, tahu-tahu jadi. Terus kita disuruh buat lagi besok, nggak bisa lagi, itu nggak bisa didaftarkan patennya karena harus dibuat perbanyakan. Pada saat dia diperbanyak, kualitasnya akan tetap bagus seperti yang pertama. Itu adalah syarat untuk bisa didaftarkan paten. Tapi kalau cuma untuk hari ini dia bagus, kita buat lagi besok dia konslet, ya berarti nggak bisa didaftarin patennya gitu. Ya, jadi spesifik. Ini biasanya lahir dari research and development, penelitian dan pengembangannya, ya otomatis. Terus kemudian di sini yang harus dipenuhi dalam paten itu adalah yang pertama, adanya syarat kebaruan atau novelty. Jadi istilahnya adalah novelty. Terus dia mengandung langkah inventif. Jadi ada urutan nih pembuatannya. Ya, ada skema caranya sampai ini barang tuh bisa jadi gitu. Terus lagi ada inventive step tadi yang kedua, dan yang ketiga applicable to industry. Jadi dia bisa diterapkan dalam bidang industri. Jadi bisa diperbanyak tadi saya bilang. Jadi ingat, untuk spesifikasi paten yang pertama adalah novelty atau kebaruan, yang kedua adalah inventive step, berarti ada langkah inventif, yang ketiga dia harus bisa diperbanyak atau applicable to industry. Ingat, tiga itu harus dipenuhi dalam spesifikasi paten. Nah, yang nggak diberi paten, jadi di dalam undang-undang yang tadi saya sebutkan ada beberapa produk atau temuan yang nggak dikasih nih patennya. Contohnya, produk yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas asusila dan ketertiban umum, ya itu jelas. Apapun sebebas-bebasnya kita dibatasi sama itu, termasuk karya kita gitu. Pada saat paten itu mengganggu norma asusila, ketertiban umum atau undang-undang, itu akan ditutup untuk pendaftaran, jadi tidak diizinkan. Terus yang berikutnya, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan. Garis bawahi metode. Metode itu berarti masih teori. Kalau masih teori tidak bisa didaftarkan paten. Tadi jadi spesifikasinya adalah harus ada barangnya. Mana barangnya gitu. Kalau masih metode, rumusan, teori itu nggak bisa dijadikan paten. Harus ada barang. Jadi metode itu tidak masuk dan tidak bisa jadi paten. Teori dan metode bilang ilmu pengetahuan dan matematika tadi saya bilang nggak bisa. Jadi kalau masih rumusan nggak akan pernah bisa dipatenkan gitu. Soalnya udah ada barangnya ya. Pemegang paten sekarang nih, pemegang paten otomatis adalah si penemu, ya, penemu sebagai pemilik paten atau orang lain yang mendapatkan hak dari si penemunya. Jadi kalau misalkan penemunya nih
Kadang-kadang kan ada orang-orang pintar atau ilmuwan-ilmuwan tuh yang nggak bisa mengkomersialisasikan apa yang ia temukan. Jadi bisa aja dia yang penelitian, dia yang cari cara biar barangnya jadi, tapi pada saat pemasaran dia alihkan ke pihak lain untuk bisa bantu pemasarannya gitu loh. Jadi dalam hal yang seperti itu, si pihak lain yang dapat izin dari pemilik paten ini itu juga sebagai pemegang paten. Harus ada perjanjian tertulis pastinya. Jadi nggak bisa sembarangan, patenku pegang ya, nggak bisa. Jadi harus ada tertulisnya. Terus lagi di sini, jadi untuk kunci untuk mengetahui siapa pemegang paten yang sah adalah ada di daftar umum paten. Jadi harus ada di daftarnya pemerintah ya. Jadi paten-paten yang dilindungi itu ada di datanya pemerintah, namanya daftar umum paten. Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan produknya di Indonesia. Berarti per daerah, per negara. Pada saat mau dilindungi di Indonesia, didaftarkan di Indonesia. Mau diekspansi patennya ke luar negeri, misal mau masuk ke China, berarti di China juga harus dilindungi patennya. Jadi tidak otomatis sudah di satu negara langsung sedunia ini melindungi, enggak. Per negara gitu. Ya, jadi di sini berikutnya, setiap pemegang paten atau penerima lisensi wajib bayar biaya tahunan ya. Jadi pada saat paten itu sudah dilindungi sama negara nih, harus ada biaya tahunan per tahun ke-6. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-5 itu masih gratis, tapi di tahun ke-6 iurannya mulai bayar gitu. Jadi memang paten ini idealnya dia komersil, jadi harus ada manfaat ekonomi biar bisa bayar iuran tahunannya gitu. Jangka waktu paten, ada paten biasa sama paten sederhana. Bedain dulu paten biasa. Paten biasa itu adalah paten yang benar-benar kita buat dari awal. Kalau paten sederhana, patennya orang lain, kita improve, kita modif. Jadi cuma bentuk improvisasi dari paten sebelumnya. Makanya di sini paten biasa karena dibuat dari awal, perlindungannya lebih lama, 20 tahun. Ada juga paten sederhana 10 tahun. Kenapa sih kok paten biasa tuh lebih lama ya? Karena paten biasa itu dibuat benar-benar dari awal kita yang buat. Jadi kita nggak ngambil ilmunya orang gitu. Tapi pada saat nih, misalkan saya mahasiswa, mahasiswa teknik, saya kerjasama sama dosen saya. Dosen saya udah duluan nih bikin robot. Misalkan tadinya robotnya itu cuma bisa untuk nyanyi. Terus saya pengen improve nih, biar robot ini bisa ngambilin koran. Jadi dia bisa memposisikan dirinya sebagai peliharaan kita, misalkan. Kan ada improve tuh. Padahal awalnya itu dari punya dosen saya. Maka saya minta izin ke dosen saya untuk bisa mendaftarkan paten berupa improvisasi dari paten yang pernah dosen saya buat. Itu adalah paten sederhana. Jadi bentuknya cuma improvisasi atau modifikasi aja. Gitu. Jadi bedanya itu, makanya paten biasa itu agak lebih lama dibandingkan sama paten sederhana. Oke, jangka waktu tersebut tidak bisa diperpanjang, jadi nggak bisa diperpanjang ya. Oke, untuk paten, kalau udah 20 tahun ya habislah itu, 10 tahun selesailah itu gitu. Beralihnya kenapa? Beralihnya bisa karena pewarisan. Jadi kalau misalkan dosen saya tadi, dosen teknik, dia sudah nggak ada, otomatis itu turun ke ahli warisnya. Bisa dihibahkan, dihadiahkan, bisa diwasiatkan, bisa diwakafkan, terus juga bisa dialihkan dengan perjanjian tertulis tadi yang saya bilang. Jadi pada saat misalkan mau dialihkan, itu harus ada perjanjian tertulis di atas materai. Jadi nggak bisa kita sembarangan aja ngomong kayak kita jajan, saya mau beli ya gitu, nggak bisa. Tapi kalau misalkan paten, kita harus buat tertulisnya yang menyatakan bahwa saya yang bernama ini sebagai inventor akan mengalihkan hak paten saya kepada siapa. Nanti tanda tangan di atas materai. Itu jadi formalitasnya harus dipenuhi karena paten ini komersil jatuhnya, dia bisa masuk ke industri. Oke, saya rasa cukup untuk paten. Jika masih ada yang ingin ditanya, boleh hubungin saya di platform apapun. Saya tidak menutup akses, bisa langsung, bisa online lewat email, Instagram, Facebook, WhatsApp, apapun. Jadi silakan ditanya. Untuk paten saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.